Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dalam video kali ini kamu ditemani Denny Khair nih. Guys, di zaman sekarang ini perkembangan informasi sangatlah pesat. Bahkan dari anak bayi sampai lansia pun semuanya bisa mengakses internet. Dengan informasi sepesat itu bertebaran di mana-mana, banyak sekali informasi yang tercampur aduk, baik buruk, benar ataupun salah. Itulah mengapa kita harus memilah dan memilih informasi baik dan buruk, terutama kita sebagai pemuda yang sangat responsif dalam bermedia sosial. Maka dari itu dalam video kali ini kita akan membahas tentang peran pemuda dalam dakwah dan tren media sosial. Sebelum melanjutkan videonya, kita mulai dengan basmalah terlebih dahulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama, kenapa kita harus ikut andil dalam bermedia sosial? Guys, di media sosial banyak sekali orang-orang di luar sana menyebarkan keburukan di media sosial. Mau tidak mau, cara melawan orang-orang tersebut, kita harus memperbanyak konten-konten kebaikan, terutama dalam dakwah Islam. Mereka sangat rajin memposting keburukan. Itulah kenapa kita juga harus semangat dan gencar memposting kebaikan, supaya konten-konten yang buruk di sosmed tenggelam karena banyaknya konten kebaikan. Kita gunakan media sosial untuk dakwah, tidak hanya mempelajari Al-Quran. Berangkat ngaji, selesai kajian, pulang kajian, lupa yang dikaji apa. Tidak sesimpel itu guys. Kita juga harus mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang kita pelajari ke orang lain. Dalam sebuah riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah dalil yang memerintahkan kita untuk mengajarkan, men-share Al-Quran. Guys, bahkan saya sendiri pun gencar membuat konten dakwah Islam. Saya memiliki channel YouTube informasi-informasi Islam. Teman-teman bisa search di YouTube dengan mengetik Delka Islam. Ini adalah channel YouTube milik saya yang saya dirikan untuk menggencarkan dakwah Islam di Indonesia melalui internet media sosial. Konten dakwah yang saya kemas menjadi sebuah bentuk digital yang semua orang bisa dengan mudah aksesnya dimanapun kita berada. Saya berharap teman-teman juga bisa membuat konten-konten dakwah Islam di media sosial, terutama kita sebagai pemuda yang tahu tentang digital. Kita bisa mengemas dakwah dalam bentuk digital, tidak hanya dakwah melalui kemajelisan di mimbar-mimbar masjid, kita juga bisa dakwah melalui media sosial. Dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis dari sahabat Uqbah bin Amr bin Salabah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengajarkannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikutip dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 3 oleh Imam An-Nawawi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Ilmu yang kita share bisa menjadi amal jariah walaupun kita sudah meninggal dunia. Amal jariah dari ilmu yang bermanfaat sangat mudah didapatkan menggunakan media sosial. Coba bayangkan jika kita memposting video dakwah, ada 10 orang yang lihat, kita mendapatkan pahala 10 kali saat mereka melakukan kebaikan itu. Itu jika 10, bayangkan jika 100 orang, 1000 orang melihat, 10.000 melihat, Masya Allah, berapa banyak pahala yang kita tuai. Jika kita lihat di media sosial ada konten dakwah sampai dilihat 1 juta orang, Masya Allah, seberapa banyak pahala jariah yang ditanam menggunakan media sosial ini. Apakah kamu tidak tertarik untuk ikut andil dalam dakwah media sosial ini? Ayo anak muda, kejayaan Islam terutama di Indonesia dipegang oleh anak muda. Jangan biarkan konten-konten buruk menguasai internet di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.